Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Indayani Tandililing dengan NIM 4324220057. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah Public Speaking oleh dosen pengampu yang izin saya sebut nama beliau Ibu Ayu Hidayanti Ali, SPD MPD. Judul yang saya angkat adalah tentang fotosintesis. Tanpa berlama-lama, ayo simak penjelasannya. Sebelum jauh lebih dalam, kita membahas tentang fotosintesis, mari kita ketahui apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini terjadi di dalam sel tumbuhan, tepatnya di kloroplas. Selain itu, fotosintesis dapat diartikan fotosintesis adalah proses di mana tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Selanjutnya, bagaimana fotosintesis terjadi? Sebelum fotosintesis dimulai, pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Bahan-bahan fotosintesis yang diperlukan adalah seperti cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan kloroplas. Cahaya matahari memberikan energi yang diperlukan untuk memulai reaksi fotosintesis. Energi ini diserap oleh klorofil yang ada di dalam kloroplas. Selanjutnya air. Air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah. Air ini dibutuhkan dalam reaksi terang fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan digunakan dalam pembentukan glukosa. Selanjutnya, karbon dioksida. Karbon dioksida berasal dari udara dan diserap oleh tumbuhan melalui stomata atau pori-pori kecil pada daun. Karbon dioksida digunakan dalam siklus Kelvin untuk membentuk glukosa. Selanjutnya, kloroplas. Kloroplas adalah organel dalam sel tumbuhan yang mengandung klorofil. Kloroplas inilah yang tempat terjadinya fotosintesis, yaitu untuk menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Selanjutnya, penjelasan mengenai perubahan kimia yang ada di fotosintesis. Berawal pada karbon dioksida atau CO2 yang ada di udara akan diserap oleh tumbuhan melalui stomata. Kemudian air atau H2O diserap oleh akar tumbuhan dan terurai menjadi oksigen atau O2 yang dilepaskan ke udara. Cahaya matahari memberikan energi untuk proses ini, khususnya untuk pemecahan air dan penggerakan pembentukan ATP dan NADPH. Kemudian glukosa terbentuk sebagai produk utama yang menyimpan energi kimia yang digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, proses terjadinya fotosintesis. Pertama, tumbuhan memperoleh air dari dalam tanah, lalu diserap oleh akar, dan dari akar akan disalurkan menggunakan sistem transportasi, yaitu jaringan xilem dan floem. Kedua, karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk melalui stomata. Letak stomata adalah di bagian bawah daun. Ketiga, fotosintesis terjadi di daun. Proses fotosintesis akan terjadi ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari, lalu sinar tersebut digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Kemudian yang keempat, gula yang dihasilkan dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan atau bisa disimpan dalam organ lain pada tanaman, contohnya seperti buah. Kelima, selain gula, oksigen yang dihasilkan keluar melalui stomata, lalu ke udara. Oksigen inilah yang digunakan manusia untuk bernafas. Kemudian yang keenam, glukosa atau gula yang dihasilkan melalui proses ini akan disusun menjadi zat pati atau amilo. Selanjutnya, manfaat dari fotosintesis. Manfaat proses fotosintesis tidak hanya bermanfaat bagi tumbuhan, namun juga bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Yang pertama, menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Kemudian yang kedua,
menyerap karbon dioksida sehingga udara sekitarnya menjadi bersih. Ketiga, menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara. Keempat, membentuk buah dan umbi pada tumbuhan. Kemudian yang kelima, menghasilkan bahan makanan. Yang terakhir, kewajiban kita terhadap tumbuhan di sekitar. Yang pertama, melindungi tumbuhan dari kepunahan. Yang kedua, menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. Kemudian yang terakhir, memberikan pupuk agar tumbuh dengan baik. Sekian, itu adalah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.